Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama kami dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian merespon undangan kami yang seperti yang sudah kami sampaikan dalam undangan. Hari ini eh, dari Kemendagri mengajak jajaran pemerintahan pusat untuk kita bersama-sama melihat dokumen rancangan RPJMD Provinsi Bali yang ada rencana melakukan perubahan. Nah, jadi oleh karena itu kita ajak seluruh unsur kementerian lembaga sebagai pembinaan, baik pembinaan teknis maupun pembinaan umum, kita sama-sama berdiskusi dengan pemerintahan Provinsi Bali atas rencana revisi RPJMD Provinsi Bali. Tentu saja Provinsi Bali punya dasar tersendiri atas rencana perubahan ini yang nantinya kita mintakan kepada Provinsi Bali yang pada saat ini akan diwakili oleh Kepala Bapeda, mimpin tim ini, untuk menyampaikan secara formal kepada kita semua sama-sama atas dasar-dasar rencana perubahan itu. Pak Direktur, kami mau melaporkan Pak Direktur, hari ini kita sudah undang seluruh kementerian lembaga, beserta juga kita sudah undang seluruh teman-teman jajaran Kemendagri, ada dari Itjen, ada teman dari Oda, termasuk juga internal Bangda, seluruh SUPD, untuk sama-sama terlibat diskusi pada kesempatan hari ini, Pak Direktur. Selanjutnya pada Pak Kaban kami laporkan, Pak Kaban, di sini Kemdagri ini sudah kami melihat sudah membagikan dokumen Bapak kepada seluruh peserta. Nanti kita sama-sama diskusi, kita beri kesempatan sama kepada semua kementerian lembaga untuk memberi respon lah atas rencana perubahan ini. Selanjutnya kami laporkan kepada Pak Direktur satu lagi, mungkin kami agak lupa tadi, segala persyaratan untuk melaksanakan pertemuan ini sudah kami cek Pak Direktur, Bali sudah melengkapi hasil pengendaliannya, hasil apipnya dan semua sudah terpenuhi. Oleh karena itu kami berkesimpulan dan memberanikan diri melaporkan kepada pimpinan rencana perubahan Provinsi Bali sudah layak untuk kita diskusikan pada kesempatan ini. Mungkin demikian sebagai pengantar kami. Selanjutnya kami mengharapkan kesediaan Pak Direktur PIPD, Pak Nyoto Sugino, untuk berkenan membuka acara hari ini, dan mohon sekali arahan-arahannya sehingga nanti kami bisa mendiskusikan hal teknis lebih lanjut. Kesempatan waktu kami persilakan kepada Pak Direktur. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Bob Sagala, Kasubdit Wilayah 2, Direktorat PIPD, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, yang telah menjadi host pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sugeng Rahayu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh Pak Bob Sagala, pagi hari ini kita mengadakan pertemuan dalam rangka konsultasi rancangan awal perubahan Perda RPJMD tahun 2018-2023 Provinsi Bali. Syukur alhamdulillah kegiatan ini mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pertemuan ini dapat kita laksanakan dengan penuh hikmat dan mudah-mudahan dapat menghasilkan hasil yang diharapkan sebagaimana mestinya dan kita semua diberikan kesehatan,
sehat walafiat, sehingga kita bisa menyiapkan diri untuk membahas, mengkonsultasikan rancangan awal perubahan Perda ini dengan sebaik-baiknya. Yang kami hormati tentu saja teman-teman kami dari komponen Kementerian Dalam Negeri, terlebih khusus teman-teman dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, dan komponen lainnya, serta juga dari teman-teman dari lingkup Ditjen Bina Pembangunan Bangda, yaitu dari Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 1, Urusan Pemerintahan Daerah 2, Urusan Pemerintahan Daerah 3, dan Urusan Pemerintahan Daerah 4, yang kesemuanya mewakili dari semua urusan-urusan yang konkuren sebagaimana lampiran Undang-Undang 23 tahun 2014. Dan tidak lupa juga tadi teman-teman Sekretariat Direktorat Jenderal Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga yang kami hormati adalah teman-teman dari Bapeda Provinsi Bali, dan nampaknya juga acara ini dihadiri seluruh OPD dari Provinsi Bali, sehingga ada pertemuan dua pihak, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Mudah-mudahan dengan demikian konsultasi ini akan berjalan dengan efektif. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ada dua hal terkait tujuan evaluasi dokumen RPJMD. Yang pertama adalah menguji kesesuaian RPJMD dengan RPJP dan RPJMN, kemudian juga menguji apakah Perda yang akan disusun sesuai dengan kepentingan umum, dan juga yang ketiga, apakah Perda yang akan disusun sesuai dengan asas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara substansi, dalam rangka membahas sebuah penerbitan peraturan daerah terkait RPJMD, itu ada hal-hal yang perlu dicermati. Yang pertama adalah landasan hukum penyusunan, yang kedua sistematika, yang ketiga teknik penyusunan, yang keempat hubungan antar bab, dan yang kelima adalah konsistensi antar dokumen. Hari ini merupakan konsultasi rancangan awal. Sebelum dievaluasi secara menyeluruh nanti pada rancangan akhir, tentu saja apa-apa yang menjadi target evaluasi itu menjadi penting untuk kami sampaikan kepada teman-teman yang ada di Provinsi Bali dan juga teman-teman yang di pusat, karena sebagian besar yang di pusat juga ada yang belum semuanya mengikuti hal-hal yang terkait dengan evaluasi RPJMD. Oleh karena itu, apa-apa saja yang menjadi instrumen evaluasi itu juga harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan perubahan RPJMD, maka ada dua hal yang perlu mendapat perhatian dari semuanya, baik yang nanti akan membahas dari pusat maupun dari pemerintah Provinsi Bali. Yang pertama adalah RPJMD memang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMD, dan RPJMN. Kemudian ayat 2 adalah pasal
344 Permendagri 80 menyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD maupun perubahan RPJMD bersifat mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan pada RPJMD. Dari dua klausul ini, maka yang perlu diperhatikan bahwa apa yang akan dilakukan perubahan itu tidak lepas dari yang nomor satu, dan kemudian apa yang harus dilakukan pada tahapan adalah tahapan yang bersifat mutatis mutandis. Ini catatannya. Oleh karena itu seluruh proses di dalam pentahapan harus dilalui karena akan diikuti oleh teman-teman dari Inspektorat Jenderal proses tersebut sebagai asas kepatuhan. Untuk itu saya mengingatkan kepada Pak Bob yang memfasilitasi proses ini dan kepada teman-teman Bapeda Provinsi agar seluruh tahapan-tahapan tersebut diikuti secara mutatis mutandis. Yang kedua, kalau Pak Bob tadi sudah mengatakan bahwa seluruh persyaratan sudah dipenuhi, maka yang perlu kami catatkan adalah terkait dengan kapan perubahan itu dilakukan. Paling tidak dalam pasal 344 Permendagri 86 tahun 2017 ada 3 hal yang bisa mendasari perubahan. Yang pertama karena hasil pengendalian, evaluasi, kemudian karena hasil evaluasi yang ternyata tidak sesuai dengan tahapan tata cara, itu bisa dibatalkan secara hukum maupun batal demi hukum. Kemudian nampaknya nomor 1 ini tidak terjadi di Provinsi Bali. Yang nomor 2, memang hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan menteri ini karena beberapa hal yang tadi saya katakan di dalam definisi RPJMD tadi tidak bisa diimplementasikan dan secara signifikan tidak dapat dicapai. Oleh karena itu perlu adanya perubahan. Sedangkan yang ketiga, perubahan bisa dilakukan akibat adanya perubahan mendasar. Apa yang disebut dengan perubahan mendasar itu adalah perubahan yang mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial atau budaya, kemudian gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan perubahan kebijakan nasional. Insya Allah untuk Provinsi Bali nampaknya mengambil hal tersebut menjadi bagian dari pengambilan keputusan kenapa dilakukan perubahan. Yang pertama, kalau kita lihat dari aspek waktu, maka batas waktu yang dilakukan untuk perubahan ini masih memenuhi syarat, artinya masih bisa kita kejar untuk pencapaian dari RPJMD 2018-2023 itu masih cukup bisa kita manfaatkan untuk perencanaan, untuk 3 kali perencanaan sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan ini masih efisien dan efektif dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Di samping persoalan waktu yang memenuhi syarat, ada beberapa hal yang memenuhi kaidah-kaidah dari perubahan mendasar. Kenapa alasan perubahan ini diberikan untuk dapat dilakukan. Yang pertama karena ada terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan baru, misalnya ada Perpu nomor 1 tahun 2020 terkait COVID, kemudian ada PP 12 2011 terkait pengelolaan keuangan daerah, ada PP 13 dan seterusnya. Kemudian di saat yang sama ada pandemi COVID, kemudian ternyata RPJMD Provinsi Bali belum mendasarkan sepenuhnya pada RPJMN 2020-2024, kemudian juga ada perubahan kebijakan, kemudian ada perubahan mendasar juga di Bali, dan juga adanya program ekonomi nasional. Atas dasar itu semua, Bapak Ibu sekalian, lanjut. Nah, maka yang perlu kita sampaikan bahwa apa yang selanjutnya yang perlu diperhatikan pada saat melakukan perubahan, yaitu harus memperhatikan lingkup apa saja yang nantinya akan dirubah, yaitu menyangkut pertama yang saya ingatkan, jangan merubah visi misi.
terutama visi. Kenapa? Kalau visi berubah, ini kontennya akan berdampak kepada kepada hubungan politis, hubungan proses pembentukan kepala daerah, di mana visi itu merupakan salah satu kesepakatan politik pada saat Pak Gubernur mencalonkan diri bahwa dia menyusun visi dan visi itu disepakati. Kalau ini visi berubah, maka ada lembaga lain yang harus kita minta izinkan, yaitu KPU, dan tentu saja ini akan mendelegitimasi terhadap proses pelaksanaan pilkada itu sendiri. Untuk itu kami berharap untuk visi agar tidak dilakukan perubahan, dan sedangkan lingkup perubahan bisa diarahkan kepada yang pertama, kinerja atau indikator kinerja. Kemudian yang kedua adalah terkait target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga sampai tahun 2023, apa saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pencapaiannya. Kemudian bisa dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah. Bisa dilakukan berbagai perubahan terkait kerangka ekonomi dan keuangan daerah, dan juga bisa dilakukan perubahan terkait target sasaran pembangunan daerah dan prioritas pembangunan daerah. Dan tentu saja perubahan-perubahan ini nantinya akan kelihatan pada saat Bapak Ibu merumuskan strategi yang ada di dalam perubahan RPJMD. Intinya, selama Bapak Ibu melakukan perubahan tersebut, harus dijaga legalitas dari kesesuaian perda yang akan dibentuk tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan asas kepatuhan terhadap perundang-undangan. Yang kedua adalah konsistensi. Kami berharap perubahan RPJMD yang dilakukan tetap menjaga konsistensi dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. Yang ketiga, menjaga legitimasi atas penambahan program atau kegiatan baru. Artinya di saat melakukan perubahan program harus ada jelas justifikasinya, harus ada jelas alasan-alasan yang dilakukan. Yang keempat adalah justifikasi yang kuat berdasarkan pengendalian dan evaluasi hasil Renja, Resta, RKPD, dan RPJMD, yang tentu saja harus dipastikan bahwa di dalam pengendalian dan evaluasi ada hal-hal yang secara signifikan memang perlu dilakukan perubahan secara mendasar. Pembuktian ini tentu saja sudah ada manajemen penghitungannya, manajemen cara untuk menyajikannya, dan saya yakin nanti Pak Gop bisa memberikan fasilitasi secukupnya. Kemudian terkait dengan fleksibilitas, kami harapkan perubahan yang terjadi juga mengakomodir atau akomodatif terhadap isu-isu strategis, yang terutama terkait isu lingkungan internal dan eksternal dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Provinsi Bali yang cukup dinamis, dan dengan adanya pandemi COVID ini tentu saja agak tertekan situasinya, yang tentu saja ini menjadi hal yang perlu dijadikan isu-isu di dalam memperkuat terjadinya perubahan RPJMD Provinsi Bali. Yang terakhir adalah harus dipastikan bahwa perubahan ini mampu menjamin pencapaian target outcome, terutama yang terkait dengan janji-janji kepala daerah pada saat kampanye atau pada saat pilkada yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Ini menjadi penting, jangan sampai perubahan ini melupakan kepada janjinya kepada kepala daerah. Oleh karena itu kami tidak membolehkan Bapak Ibu sekalian merubah visi dan misinya, karena itu bagian konteks dari substansi dari janji tersebut. Lanjut, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, salah satu perubahan yang ada di dalam RPJMD Provinsi Bali itu karena RPJMD-nya ditetapkan mendahului RPJMN 2020-2024. Oleh karena itu, saya hanya sekedar mengingatkan, karena perubahan ini bagian dari penyusunan RPJMN, mohon kepada para OPD, mohon kepada Bapeda, dapat membaca apa-apa saja yang ada di dalam RPJMN 2020-2024, terutama pada lampiran 1
terkait agenda pembangunan nasional, kemudian lampiran 2 terkait proyek strategi prioritas atau mayor project, kemudian lampiran 3 adalah matrik pembangunan atau matrik pembangunan jangka menengah kementerian lembaga, dan lampiran 4 arah pembangunan wilayah. Dari keempat lampiran ini, Bapak Ibu akan bisa melihat sejauh mana kemudian sasaran, indikator, dan target yang akan dicapai secara nasional. Sejauh mana Provinsi Bali menjadi highlight project, sejauh mana program prioritas dan kegiatan kementerian lembaga itu dilakukan di Bali, dan bagaimana indikator makro per provinsi yang diharapkan. Dan dari situ semua akan kelihatan, Bapak Ibu sekalian, arah kebijakan dan strategi nasional dan indikasi target program-program KL-nya serta komoditas unggulan masing-masing kawasan perkotaan atau perdesaan atau kawasan strategis yang diarahkan oleh RPJMN, dan lokasi-lokasinya yang ada di Bali di mana saja. Ini penting supaya nanti ada keserasian atau sinkronisasi antara perencanaannya Provinsi Bali dengan yang dilakukan dalam skala perencanaan pembangunan nasional. Sehingga akan jelas kontribusi Bali terhadap nasional seperti apa, dan kontribusi nasional terhadap pembangunan Bali akan seperti apa. Kalau ini bisa terjadi sinkronisasi, insya Allah kan kita harapkan semoga akan mampu menciptakan kesejahteraan di Provinsi Bali. Oke, lanjut, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Kami masih berharap paling tidak sistematika yang harus dijaga di RPJMD masih sama, minimal ada 9 bab, dan keterkaitan antar bab menjadi hal yang penting. Tadi Pak Bob menjelaskan bahwa salah satu ukuran di dalam sebuah evaluasi terhadap RPJMD adalah konsistensi antar bab. Maka konsultasi awal ini bisa digunakan sebagai alat komunikasi bagaimana sih membangun konsultasi, membangun hubungan, membangun informasi atau pemahaman bersama hubungan antar bab itu, sehingga kalau dibaca oleh pihak-pihak baik oleh pemerintah, oleh swasta maupun masyarakat, akan dapat dengan mudah tertelusuri sebenarnya hubungan antar bab itu seperti apa, dan saya yakin nanti tugasnya Pak Bob Sagala yang menjadi Kasubdit wilayah Provinsi Bali untuk dapat bisa menjelaskan lebih lengkapnya, sehingga pada saat kita lakukan evaluasi, Provinsi Bali benar-benar sudah mengikuti tata urutan dan tatanan yang dibangun di dalam sistematika RPJMD ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hal lain yang nantinya akan menjadi perhatian adalah soal kelengkapan dokumen di dalam ranperda yang akan dijajukan oleh Provinsi Bali. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Bos sudah menjelaskan bahwa berdasarkan surat Kepala Bapeda tanggal 21 April 2021 untuk konsultasi rancangan awal ini sudah disertai 3 hal: naskah persetujuan, hasil rancangan awal, ya, kemudian rancangan awal itu sendiri, kemudian hasil pengendalian. Nah, menurut Pak Bob, untuk kebutuhan di dalam proses konsultasi rancangan awal, 3 lampiran ini memenuhi syarat, sehingga proses untuk mengundang Bapak Ibu sekalian membahas konsultasi lebih mendalam hari ini dilakukan. Nah, ini sudah cukup bagus dan sudah disebarkan kepada seluruh peserta, sehingga harapan saya pertemuan hari ini dengan asumsi seluruh peserta sudah membaca apa yang dilampirkan ini, sehingga nanti diskusinya akan lebih matang. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tadi sudah dijelaskan, jelas artinya dampak yang keduanya adalah dengan kelengkapan semua dokumen, maka rancangan awal dilakukan, mudah-mudahan lancar. Dan yang terakhir adalah bahwa kami harus punya tanggung jawab apabila nanti konsultasi sudah berakhir, kami harus siapkan namanya surat Mendagri yang nantinya akan ditandatangani oleh Ibu Dirjen Bina Pembangunan Daerah. Nah, kemudian di dalam rancangan rekomendasi tersebut atau hasil konsultasi tersebut tentu saja ada beberapa catatan
hasil pembahasan di sini, dan itu semua akan menjadi masukan di dalam penyempurnaan rancangan awal perubahan RPJMD untuk mengikuti proses-proses berikutnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami berharap ada dua hal ini nanti apabila rancangan perubahan RPJMD ini sudah disiapkan, kami berharap dilakukan secara paralel dengan penyusunan renstra perangkat daerahnya, dan syukur diikuti dengan renjanya tahun 2022. Sehingga kalau itu diikuti, maka ada satu keuntungan bagi Provinsi Bali bahwa penyusunan RPJMD yang dilakukan perubahan ini sudah bisa dimanfaatkan untuk kepentingan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022. Namun demikian, ada satu tanggung jawab konsekuensi yang harus dipersiapkan apabila kita ingin mencapai itu, yaitu adalah kiranya penyelesaian dari dokumen penetapan Perda RPJMD ini dapat dilakukan sebelum penetapan, sudah selesai sebelum penetapan RKPD. Bapak Ibu sekalian di Bapeda tentu sudah tahu kapan waktunya, dan kita berharap teman-teman Bapeda menyiapkan penjadwalan yang sangat ketat sehingga manfaat dari perubahan ini betul-betul dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Provinsi Bali, terutama oleh pemerintah daerah Provinsi Bali untuk kebutuhan perencanaan dan pembangunan di Provinsi Bali. Baik, berdasarkan nantinya saran yang kami berikan dan hasil penyempurnaan rancangan awal tersebut, renstra perangkat daerah juga harus dilakukan perbaikan melalui verifikasi Bapeda, dan kemudian seluruh dokumen yang dipersyaratkan di dalam Permendagri 86 dapat dijadikan dasar untuk pembangunan daerah, dan semuanya pada akhirnya ditetapkan di dalam Perda perubahan RPJMD Provinsi Bali 2018-2023, dan selanjutnya diikuti dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Semoga itu semua dapat kita lakukan dengan lancar, dan untuk itu kami ucapkan selamat berdiskusi. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi penyayang, maka konsultasi rancangan awal perubahan Perda RPJMD tahun 2018 sampai dengan 2023 Provinsi Bali kami nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bob Sangara. Terima kasih Pak Direktur atas perkenannya memberikan arahan kepada kita semua pada forum hari ini, juga berkenan untuk membuka. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya izin Pak Dir, mohon perkenannya kami untuk memandu diskusi teknis selanjutnya. Demikian Pak Dir. Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Kaban, Bapak Ibu Kadis sejajaran Provinsi Bali. Seperti arahan Pak Direktur, kita sudah banyak arahan beliau yang harus kita tindak lanjuti pada kesempatan hari ini, dan kita sudah layak untuk melakukan diskusi pada siang hari ini untuk rencana perubahan RPJMD di Provinsi Bali. Oleh karena itu, sebagai gambaran bagi semua stakeholder yang hadir pada kesempatan ini, semua pihak yang hadir di kesempatan ini, kami ingin menawarkan kepada Bapeda Provinsi Bali sebagai pimpinan atau ketua pimpinan lah pada kesempatan ini untuk menyampaikan gambaran atas rencana perubahan dimulai dengan latar belakang dan rencana perubahan. Terus terang, kami juga sudah membaca dari rencana perubahan yang dilakukan oleh Provinsi Bali. Khusus untuk indikator makro sekalipun, kami hanya melihat perubahan itu hanya di laju pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Yang lainnya kami lihat relatif tidak berubah
Oleh karena itu, kami mohon rinciannya, latar belakangnya apa, sampai nanti perubahan yang paling mendasar apa sebenarnya berubah. Karena kalau dari sisi semua, kita lihat yang paling berubah itu targetnya nanti pertumbuhan ekonomi. Walaupun Bapak Ibu sekalian kita sama-sama tahu lah, Bali saat ini mungkin sudah terinformasikan bahwasanya Bali merupakan daerah yang paling berdampak dari sisi pertumbuhan ekonomi. Kalau nggak salah dari catatan yang kita terima, Provinsi Bali itu -9 ya Pak ya, kalau Pak Kaban ya. Itu yang berarti yang paling Ya, betul, berdampak Pak. terhadap atas COVID-19 itu adalah Provinsi Bali. Kita sama-sama tahu Bali mengandalkan pariwisata, dan pariwisata di era COVID-19 ini merasakan dampak yang cukup signifikan. Oleh karena itu, kami yakin salah satu paling dominan atas perubahan ini mungkin COVID-19. Tapi walaupun demikian, secara utuh kami serahkan kepada Pak Kaban untuk menjelaskan latar belakang rencana perubahan sampai dengan rincian perubahan yang akan dilakukan. Selanjutnya kami persilakan waktu dan tempat kepada Pak Kaban. Makasih. Terima kasih Pak Bob dan Bapak Ibu semuanya yang kami hormati. Om Swastiastu, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pertama-tama kami menghaturkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan kami di jajaran kementerian lembaga di pusat, begitu juga teman-teman kami di daerah yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadahnya lancar dan berlangsung dengan sukses. Nah, yang sangat kami hormati dan kami banggakan Bapak Direktur PIPD, Bapak Nyoto Suwigjo, yang sudah berkenan memfasilitasi melalui kesempatan ini untuk rancangan awal perubahan RPJMD Provinsi Bali, dan sudah berkenan juga tadi memberikan arahan yang komprehensif khususnya kepada kami di Bali. Kemudian Pak Bob, Pak Kasubdit, dengan segenap jajaran di Ditjen Bangda yang kami hormati dan juga kami banggakan. Kemudian rekan-rekan kami di seluruh Subdirektorat Ditjen Bina Bangda dan Ditjen-Ditjen lainnya di Kementerian Dalam Negeri, begitu juga Bapak Ibu, rekan-rekan kami di kementerian lembaga lain yang terkait yang berkenan bergabung memberikan masukan untuk rancangan awal perubahan RPJMD Provinsi Bali pada pagi hari ini. Bapak Direktur, Pak Bob, dan Bapak Ibu yang kami hormati di Jakarta, kami laporkan sekaligus absensi untuk kehadiran kami di Bali, Bapak Direktur dan Bapak Bob. Jadi kami dari Bali mengaturkan salam hormat untuk Bapak Ibu semuanya di Jakarta, hadir langsung di kantor Bapeda Provinsi Bali. Bersama kami ini ada Pak Inspektur Provinsi Bali, jadi hadir langsung Bapak Inspektur. Kemudian Bapak Kepala BPKAD hadir langsung. Kemudian Bapak Kepala Biro Organisasi hadir langsung. Bapak Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali juga hadir langsung. Kemudian jajaran lengkap Bapeda Provinsi Bali di ruangan di kantor Bapeda, satu ruangan. Kemudian teman-teman kami kepala perangkat daerah atau yang mewakili hadir secara online, Bapak Direktur dan Pak Bob. Jadi sekarang juga bergabung. Nah, kalau kami lihat di layar itu linknya sudah 101. Jadi kami lengkap seluruh kepala perangkat daerah Provinsi Bali hadir. Artinya kami menyambut baik, memberikan apresiasi kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan rancangan awal perubahan RPJMD kami yang sudah difasilitasi oleh Ibu Dirjen Bina Bangda melalui Bapak Direktur tadi, sehingga kesempatan ini akan kami manfaatkan sebaik-baiknya untuk nanti melaporkan persiapan perubahan RPJMD kami di Bali, sekaligus yang terpenting adalah mendapatkan masukan, saran dan koreksi dari Bapak Ibu semuanya di kementerian lembaga. Sehingga sesuai dengan harapan kami, sesuai dengan komitmen Bapak Gubernur Bali, sesuai dengan harapan jajaran pemerintah Provinsi Bali bersama DPRD Provinsi Bali, perubahan RPJMD Provinsi Bali ini sudah
bisa segera kita jadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan RKPD perubahan tahun 2021, termasuk juga RKPD Induk 2022. Artinya bertepatan memang dengan waktu atau ketentuan tahapan yang ditentukan di dalam ketentuan perundang-undangan. Bapak Direktur, Bapak Bob, dan Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, seiring dengan terima kasih kami kepada Ibu Dirjen, Bapak Direktur, dan Pak Kasubdid, Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan memfasilitasi, kami mengaturkan terima kasih sesuai dengan arahan Bapak Direktur tadi. Yang pertama tentu saja sudah memfasilitasi sekaligus sudah memberikan rekomendasi untuk kami melanjutkan melaksanakan proses perubahan RPJMD ini. Artinya perubahan yang kami jalankan sudah sesuai dengan ketentuan yang ditentukan, kemudian tahapannya juga secara mutatis mutandis kami mengikuti Permendagri 86 2017 itu. Kemudian substansi yang ditekankan tadi oleh Pak Direktur sudah kami pedomani. Misalnya untuk visi misi daerah itu tidak ada perubahan, kemudian sistematika penyajian RPJMD juga tidak ada perubahan. Nah, sementara ada beberapa perubahan di dalamnya, tentu saja kami akan laporkan sesaat lagi sebagai ilustrasi pengantar. Nah, selanjutnya di dalam dokumen yang pastinya sudah Bapak Ibu baca semuanya, itu sudah tercantum lengkap. Nah, sehingga nanti dapat dijadikan pedoman untuk memberikan masukan kepada kami di Bali. Jadi jajaran perangkat daerah Provinsi Bali, kami bersama tim penyusun, Pak Inspektur, Pak BPKAD, Pak Karo Organisasi, Karo Hukum, kemudian teman-teman seluruh perangkat daerah, tentu hari ini akan mencatat semua masukan, kemudian mendiskusikan untuk kami eksekusi di dalam penyempurnaan dokumen perubahan RPJMD Provinsi Bali. Nah, selanjutnya untuk tahapan Bapak Direktur, Pak Bob, dan Bapak Ibu sekalian, nah kami laporkan sebagai berikut. Jadi ada tahapan-tahapan waktu. Tahapan-tahapan waktu yang sudah kami siapkan, mulai dari starting point, nah yang kami hitung perubahan ini pelaksanaannya mulai 15 Januari 2021 paling sisi kiri. Tetapi tentu saja ini didasari oleh pengendalian dan evaluasi yang sudah kami lakukan pada tahun 2020. Sehingga memenuhi syarat untuk kita melakukan perubahan sebagaimana tadi sudah diberikan arahan oleh Bapak Direktur. Nah, kemudian hari ini di poin 3, konsultasi rancangan awal RPJMD oleh Bapak Ibu di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian nanti setelah kami mendapatkan rekomendasi tertulis dari Ibu Dirjen, tentu saja kami akan menyiapkan rancangan perubahan RPJMD ini untuk kami laksanakan musrenbang. Jadi ini kira-kira tenggat waktu terakhir, tetapi seandainya nanti rekomendasi turun lebih awal, mohon Pak Direktur, nah kiranya ini bisa kita percepat lagi sebagaimana arahan Bapak Direktur tadi, sehingga segera bisa kami ajukan ranperdanya nanti ke DPRD. Nah tentu di dinamika politik di DPRD kita tidak tahu, kita antisipasi supaya juga bisa lebih cepat selesai, sehingga penetapannya bisa nanti langsung menjadi dasar untuk penetapan RKPD juga di tahun 2022, sebagaimana idealnya, sehingga tahapan waktu, sisa waktu periodisasi kepemimpinan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Bali ini bisa mengimplementasikan perubahan RPJMD ini. Jadi sisa 2,5 tahun ini tepat sekali, sebagaimana arahan Bapak Direktur tadi, kita mencermati kembali beberapa indikator kinerja dari hasil pengendalian dan evaluasi kami di Bali. Bapak Direktur dan Pak Bob, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk capaian-capaian makro pembangunan Bali, sebagaimana Pak Bob juga sudah menganalisis dari dokumen kami, memang secara signifikan perubahan terdapat di pertumbuhan ekonomi Bali, di mana tahun 2020 karena pandemi COVID-19, jadi Bali terkontraksi sangat dalam, paling dalam di tingkat nasional, dan ini juga pertama kali dalam sejarah pembangunan Bali. Nah ini tentu menjadi catatan kita untuk target pertumbuhan ekonomi tahun 2022 dan 2023 sebagai tahun terakhir RPJMD ini.
Nah, oleh karena itu masukan dari teman-teman kementerian tentu saja kami mohonkan untuk ikut memberikan analisis atas kondisi makro pembangunan Bali di pertumbuhan ekonomi ini. Nah, sementara untuk yang lain, pendapatan per kapita tidak signifikan menurun, kemudian kemiskinan malah kita sekarang menjadi yang terendah nasional, 4,45. Demikian juga untuk pengangguran tidak signifikan naik, ini karena memang kondisi pandemi COVID-19 ini. Kemudian IPM kita selalu berada di atas rata-rata nasional, bahkan kita naik. Nah, ini membuktikan memang pembangunan kita di Bali dilaksanakan on the track sesuai dengan target-target atau prioritas dan kinerja-kinerja kita di seluruh perangkat daerah. Dan ini juga membuktikan dukungan sosial ekonomi masyarakat masih dalam kondisi dinamis dan stabil. Nah, jadi hanya catatan pertumbuhan ekonomi saja. Nah, kemudian masuk kepada visi misi, kami kira juga kami berkomitmen sesuai dengan arahan Bapak Direktur tadi, Pak Bob dan Bapak Ibu yang kami hormati, kita tetap tidak berubah, tidak mengubah visi misi daerah yang sebagaimana tercantum di dalam RPJMD Induk sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2019. Dan kita konsisten untuk itu. Nah, kemudian terhadap hasil pengendalian dan evaluasi yang kami lakukan juga berdasarkan pasal 344 Permendagri 86 sebagaimana penekanan tegas tadi dari Bapak Direktur, kami melaporkan evaluasi capaian kinerja sekaligus evaluasi terkait dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berimplikasi terhadap dokumen RPJMD Induk Provinsi Bali 2018-2023. Dan ini pula yang akan menjadi pedoman kami ketika mengadakan perubahan dan menjadikan dokumen baru 2018-2023. Bapak Direktur, Bapak Bob dan Bapak Ibu yang kami hormati, nah ada 4 hal secara teknis administratif yang mempengaruhi substansi dari RPJMD kami. Ini juga sebagai hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan juga atas kondisi capaian target kinerja pembangunan daerah. Nah, kami nanti akan memaparkan 4 hal ini. Yang pertama, konsistensi dokumen perencanaan yang mencakup satu, keselarasan RPJMD dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang terbaru di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Kemudian perbandingan RPJMD dengan Renstra dan RKPD. Kemudian yang ketiga, keselarasan RPJMD dengan perda strategis lainnya kami di daerah. Kemudian yang kedua, kami akan gambarkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, pemerintah Provinsi Bali tahun 2019 dan 2020. Nah, ini evaluasi kami yang kami jabarkan dalam 3 aspek utama. 1, aspek kesejahteraan rakyat, 2, aspek pelayanan umum, 3, aspek daya saing daerah. Kemudian aspek yang dimensi yang ketiga adalah evaluasi program pembangunan daerah. Nah, ini tentu saja dinamika dan kondisi pembangunan daerah Bali yang berkembang kami jadikan pedoman. Kemudian yang aspek yang keempat adalah pandemi COVID-19. Nah, tadi juga Pak Direktur menekankan ada peraturan-peraturan di situ yang wajib kita acu. Ada perubahan penganggaran kita di APBD, termasuk tentu saja pengaruhnya terhadap hasil-hasil pembangunan daerah. Pak Direktur, Bapak Bob, dan Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami coba dulu gambarkan seperti apa kondisi evaluasi kami ini terhadap aspek yang pertama, konsistensi dokumen perencanaan. Jadi nomor 1, keselarasan RPJMD Provinsi Bali dengan terbitnya kebijakan peraturan perundang-undangan yang baru di tingkat pusat. Nah, tentu Pak Direktur juga menegaskan bahwa RPJMD Bali ini mendahului ditetapkannya RPJMN 2020-2024 melalui Perpres 18/2020. Nah, tentu saja ini akan kami sesuaikan, ini bagus sekali, kami harus acu. Jadi implikasinya terhadap RPJMD Provinsi Bali dengan RPJMN yang terbit belakangan, kami tentu saja akan melakukan perubahan dasar hukum di bab 1, penyelarasan isu strategis RPJMD, kemudian keterkaitan misi RPJMD dengan RPJMN pada bab 5, kemudian yang keempat keterkaitan misi RPJMD dan agenda pembangunan nasional pada bab 5, sebagaimana juga penekanan tegas dari Pak Direktur tadi. Nah, kami ikuti ini dan memang wajib untuk itu.
Kemudian dengan diberlakukannya PP 12 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Nah, ini sebagai pengganti PP 58 tahun 2005, tentu saja dampaknya ini sangat signifikan. Jadi perubahan dasar hukum pada bab 1, penghitungan kerangka pendanaan pada bab 3. Nah, ini kami harus menghitung ulang dan tengah berproses, sudah berproses dengan teman-teman dari BPKAD dan teman-teman OPD semua. Kemudian tabel 6.3, visi-misi, tujuan sasaran, dan indikator RPJMD semesta berencana Provinsi Bali. Kemudian tabel 7.2b, indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. Jadi kami akan mengacu ini tentu saja dan berimplikasi kepada perubahan di dalam dokumen kami. Nah, struktur proyeksi APBD tentu saja kita ikuti struktur dalam PP 12 2019 ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah Permendagri 90 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Nah, ini juga merujuk kepada Kepmendagri 0502708 tentang hasil verifikasi dan pemutakhiran itu. Jadi kami harus mengacu kepada ini dan sudah kami lakukan, walaupun mungkin tadi perlu penekanan-penekanan, perlu koreksi dari Bapak Ibu semuanya di kementerian lembaga, di Ditjen Bina Bangda khususnya. Jadi implikasi terhadap dokumen kami adalah perubahan dasar hukum pada bab 1, perubahan tabel 6.3, kemudian perubahan tabel 7.2b. Nah, ini juga sudah kita lakukan. Nah, kemudian aspek yang kedua, masih di dalam konsistensi dokumen perencanaan, kami membandingkan RPJMD dengan Renstra dan RKPD kami. Nah, kami lakukan evaluasi ini, kami potret. Yang pertama, perbandingan RPJMD dengan Renstra. Nah, setelah dievaluasi dipotret, terdapat 562 program. Ya, jadi sama jumlahnya antara RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Nah, ini tentu saja harus kita pertahankan, tentu saja menyesuaikan dengan nomenklatur tadi, peraturan perundang-undangan. Kemudian berikutnya, program-program di RPJMD dengan RKPD tahun 2019 dan 2020. Nah, kalau di 2019 itu kita sama, konsisten. Nah, sementara di 2020 terdapat perbedaan. Kenapa? Karena kita memberlakukan perda baru tentang struktur dan perubahan struktur dan organisasi perangkat daerah. Jadi kita melahirkan 2 perangkat daerah baru, kemudian menghilangkan 4 perangkat daerah. Nah, berarti program-program kami ada yang disesuaikan, ada yang hilang dan ada muncul program baru. Nah, inilah yang kita acu untuk kemudian kita masuk kepada perubahan ini. Nanti pemetaan tabel 7.2b-nya tentu harus menyesuaikan. Dan kami sudah lakukan itu, nanti mohon koreksinya juga. Nah, kemudian terkait dengan konsistensi ini juga untuk hal yang ketiga adalah keselarasan RPJMD dengan perda strategis lainnya. Nah, tentu yang pertama adalah perubahan terhadap struktur perangkat daerah Provinsi Bali, jadi melalui Perda nomor 7 tahun 2019, penggabungan beberapa perangkat daerah dan pembentukan 2 perangkat daerah baru, yaitu Badan Riset dan Inovasi Daerah dan Dinas Pemajuan Masyarakat Daerah. Tentu implikasinya adalah perubahan dasar hukum di bab 1 nanti, tabel 6.3-nya terkait perangkat daerah sebagai penanggung jawab dari tujuan sasaran dan indikator RPJMD itu, kemudian tabel 7.2b-nya terkait dengan indikasi rencana program prioritas yang diampu oleh dengan pendanaannya yang diampu oleh masing-masing perangkat daerah penanggung jawab. Nah, itu nanti dampak dari perubahan Perda 7 2019 tentang perubahan struktur OPD yang tentu kami acu. Kemudian Perda strategis yang kedua adalah diterbitkannya Perda nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Perda RT RW Provinsi Bali. Nah, jadi kita punya Perda RT RW yang baru untuk tahun 2009-2029 mengingat dinamika dan tantangan pembangunan Bali yang harus kita antisipasi. Nah, tentu saja nanti implikasinya sudah kami cantumkan perubahan dasar hukum pada bab 1, bab 2 gambaran umum kondisi daerah, bab 3 permasalahan dan isu-isu strategis terkait perangkat daerah
Dan tentu saja penjabarannya nanti berbagai kebijakan dan program strategis pada bab-bab lainnya yang terkait. Nah, jadi ini tetap nanti harus mengacu kepada Perda RT RW. Nah, berikutnya aspek yang kedua dari evaluasi kami adalah capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Provinsi Bali. Nah, jadi kami melihat 3 aspek utama di sini, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Nah, secara umum, Pak Bob dan Bapak Ibu sekalian, kami laporkan seperti ini. Jadi kami melihat indikator-indikator dari masing-masing aspek ini, kemudian capaiannya di tahun 2019-2020, dan tentu akan menjadi catatan untuk kita adakan perubahan misalnya, adakan penyempurnaan, atau kita tetapkan. Nah, tentu saja ini nanti mohon masukan dari Bapak Ibu, Kementerian Lembaga, dan dari Ditjen Bina Bangda semuanya sesuai dengan urusan untuk bisa memberikan pemahaman kepada kami apa yang mesti kami lakukan. Tetapi tentu saja kita di daerah sudah mengambil ancang-ancang, sudah mengkonsepkan, ada beberapa kita lakukan perubahan terhadap target-target dari masing-masing indikator ini. Nah, contohnya untuk aspek kesejahteraan rakyat. Dari 23 indikator di tahun 2019 dan 2020 itu mencapai target 12 indikator. Sama tidak mencapai target 9 indikator, tidak tersedia data masing-masing 2 indikator. Nah, ini konsisten memang kondisinya tahun 2019 dan 2020. Nah, jadi list atau daftar selengkapnya seperti yang kami cantumkan. Dan di dokumen juga sudah kami rancang untuk itu, dan tentu saja nanti kesiapan UPD tentu saja dengan koordinasi dari kami di Bapeda, apakah target akan bisa kita pertahankan, lanjutkan. Mohon maaf, mungkin ada gangguan teknis di Bapak Ibu terkait tadi. Kami lanjutkan. Yang kedua, aspek pelayanan umum ada 344 indikator. Nah, ini mencapai target 236 indikator di 2019, di 2020 217. Kemudian tidak mencapai target 96 dan 115. Kemudian tidak tersedia data masing-masing 21 indikator. Nah, ini juga menjadi hasil evaluasi kami. Kemudian daftarnya juga kami sertakan, kami sudah adakan evaluasi untuk ini. Nah, kemudian aspek yang ketiga, aspek daya saing daerah. Nah, ini mencapai target dari 6 indikator, mencapai target 2 indikator, tidak mencapai target 3 indikator, kemudian tidak tersedia data 1 indikator. Nah, tentu saja yang tidak mencapai target semuanya dari awal tadi, bisa kami jelaskan bahwa di samping memang kondisi COVID-19, juga memang barangkali optimalisasi program kegiatan yang perlu kita tingkatkan, tetapi untuk yang tidak tersedia data ini kita masih upayakan, kalau memang tidak tentu ada peninjauan terhadap pencantuman indikator-indikator ini. Nah, selanjutnya Bapak Bob dan Bapak Ibu yang kami hormati, aspek yang ketiga yang kami lihat adalah evaluasi program pembangunan daerah. Nah, evaluasi terhadap capaian indikator kebijakan dari visi misi sebagaimana yang termuat dalam tabel 6.3. Jadi perangkat daerah penanggung jawab perlu disesuaikan mengacu kepada Perda nomor 7 2019. Nah, jadi sebagaimana laporan kami di awal dengan Perda kami yang baru, keberadaan perangkat daerah baru, penggabungan perangkat daerah yang lama ini berimplikasi kepada nomenklatur perangkat daerah penanggung jawab program. Nah, juga yang kedua tentu saja kami harus mengacu kepada Permendagri 90 nomenklatur program-program ini yang harus kita sesuaikan. Tetapi tentu saja Pak Bob kami titipkan sebagaimana semangat penyusunan awal RPJMD Provinsi Bali 2018-2023 ini, di mana Pak Bob selalu mendampingi kami, memberikan arahan kepada kami, bagaimana dengan Permendagri 90 ini di RPJMD Bali supaya ada historis yang muncul.
bahwa program-program ikonik di RPJMD Indo, RPJMD existing sekarang, itu masih bisa kita cantumkan, tetapi ada histori memang akan berubah ke dalam nomenklatur sesuai Permendagri 90. Nah, ini kami mengaturkan PR untuk Pak Bob bahwa RPJMD Bali ini unik. Nah, jadi program unik dari visi misi gubernur itu supaya tetap tercantum sebagaimana kemarin RPJMD kita juga sangat unik dan itu tetap tidak menyalahi ketentuan dan memang komprehensif dalam menjadi pedoman pembangunan daerah Bali. Nah, itu satu PR lainnya Pak Bob. Kemudian aspek yang keempat yang tentu tidak kalah pentingnya sebagai bagian dari dinamika pembangunan nasional dan global bahkan adalah berlangsungnya pandemi COVID-19 yang pada tahun 2020 sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, kerangka pendanaan dari APBD maupun juga capaian-capaian pembangunan termasuk terutama di indikator makro pembangunan tadi. Nah, dengan terbitnya beberapa regulasi terkait penanganan pandemi ini, kita sudah acu semuanya dan tentu ini menjadi catatan. Dan secara umum ini kondisi di Bali terutama yang sangat tergantung kepada sektor pariwisata, sektor jasa pariwisata ini berpengaruh terhadap ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan keadaan ekonomi masyarakat, terutama juga melalui kita melaksanakan refocusing anggaran kita. Jadi belanja pemerintah pun menjadi terganggu, otomatis pelaksanaan program kegiatan di tahun 2020 juga sedikit terganggu. Nah, namun demikian dengan capaian makroekonomi yang tidak ada signifikan yang berpengaruh atau yang terpengaruh atau yang terpukul kecuali pertumbuhan ekonomi tadi, sehingga kami meyakini untuk sisa waktu periodisasi kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur sampai tahun 2023 nanti, beberapa indikator itu bisa masih kita acu, tentu dengan penyesuaian sedikit-sedikit sesuai dengan kondisi dan analisis dari para akademisi maupun dari teman-teman Bank Indonesia dan BPS, termasuk tentu saja masukan dari Bapak Ibu semuanya di kementerian. Nah, itu 4 aspek yang dapat kami laporkan yang melatar belakangi sekaligus implikasinya terhadap perubahan dokumen kami. Nah, dari sekian itu kesimpulan akhirnya tentu saja penyesuaian dan yang pertama penyesuaian dan penyelarasan dasar hukum peraturan perundang-undangan sebagai akibat terjadinya perubahan dan terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru wajib kami acu. Kemudian yang kedua penyesuaian program dalam RPJMD terkait perangkat daerah penanggung jawab karena perda kami yang berubah dan nomenklatur program yang harus mengacu pada Permendagri 90. Kemudian yang ketiga, penyesuaian capaian indikator kebijakan dari visi misi sebagaimana dimuat dalam tabel 6.3 serta kondisi pandemi COVID-19. Jadi Pak Direktur, Bapak Bob, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, teman-teman kami di seluruh perangkat daerah Provinsi Bali. Jadi demikian kira-kira pengantar dari kami bahwa perubahan dokumen RPJMD Provinsi Bali seperti itu gambaran besarnya. Nah, tentu untuk mendalaminya harus dibaca semuanya. Kami yakin Bapak Ibu di kementerian dengan komitmen untuk membimbing, membantu dan mengarahkan kami di Provinsi Bali sudah mencermati itu semuanya. Dan selanjutnya kami mohon saran masukan demi penyempurnaan dokumen kami yang tidak hanya sempurna dari sisi dokumen tetapi tentu saja harus bisa kami terapkan dalam pembangunan daerah di Provinsi Bali. Pak Bob, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya mohon masukan dari Bapak Ibu semuanya. Untuk teman-teman kami di perangkat daerah Provinsi Bali, mohon untuk mencatat dan nanti diperlukan penjelasan, mohon untuk bisa memberikan penjelasan langsung kalau memang itu harus penjelasan dari perangkat daerah. Tetapi kalau mungkin dari kami, kiranya nanti ada teman-teman yang bisa memberikan klarifikasi secara teknis administratif terhadap saran masukan dari teman-teman kementerian. Demikian Bapak Bob yang dapat kami laporkan sebagai gambaran. Mohon maaf pasti ada hal-hal yang kurang berkenan. Selanjutnya sepenuhnya waktu kami haturkan kembali kepada Pak Bob selaku pimpinan diskusi. Terima kasih sekali lagi atas fasilitasi hari ini. Terima kasih Bapak Bob, waktu kami kembalikan.
Baik, Pak Kaban. Terima kasih Pak Kaban atas penjelasannya. Bapak Ibu sekalian, setelah sama-sama kita dengar penjelasan yang begitu rinci dari Pak Kaban atas mulai dari Izin Pak Bob, suaranya tidak terdengar. mohon maaf ya, mohon maaf Bapak sekalian. Baik Bapak sekalian, setelah Pak Kaban memaparkan kepada kita atas latar belakang sampai dengan rencana perubahan, selanjutnya tibalah kepada kita dari jajaran pemerintah pusat, seluruh kementerian lembaga, yang kami harapkan untuk memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan dokumen rancangan RPJMD Provinsi Bali yang tadinya sudah kami kirim materinya melalui undangan. Bapak Ibu sekalian bisa memberikan masukan-masukan berdasarkan rancangan RPJMD yang telah Bapak Ibu sekalian terima. Oleh karena itu, kami pada saat ini mungkin mendahulukan dulu dari teman-teman Inspektorat Jenderal, mungkin baru kita ajak Kementerian Lembaga. Kami ingin memberi kesempatan dulu kepada teman-teman Inspektorat Jenderal. Irjen. Belum Irjen. Oke, mungkin Irjen nanti saja selanjutnya. Baik, Bapak sekalian, kalau dari Irjen belum, kami serahkan kepada teman-teman kementerian lembaga. Monggo, kita satu-satu akan kami berikan kesempatan. Pertama mungkin dari Bappenas mungkin dari indikator makronya, mungkin kebijakan-kebijakan nasional yang harus diperhatikan oleh Bali. Kami persilakan kepada Bappenas. Monggo, Bappenas siapa yang hadir? Bappenas? Tidak hadir juga ya? Belum hadir ya? Oke. Selanjutnya kalau dari Bappenas belum mungkin. Halo Bappenas izin Pak Bob, soalnya Bappenas lagi persiapan Musrenbangnas. Oh siap. Mohon maaf. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada teman-teman kementerian. Sebelum nanti kita hal teknis nanti kita bicarakan. Saya akan membuat pertemuan khusus teknis nanti dengan Bali. Oleh karena itu kami izinkan dulu kepada teman-teman kementerian. Monggo, kami persilakan. Silakan menyebutkan nama dan dari kementerian mana. Silakan. Bapak Ibu sekalian. Oke, kementerian tidak ada ngasih komentar? Oke, kalau nggak ada, kami serahkan dulu kepada teman-teman SUPD. Silakan teman-teman SUPD kalau mau ngasih masukan, mungkin sudah koordinasi dengan kementeriannya. Silakan teman-teman SUPD. Bahwa informasi ini ada di tentunya di RUU, tapi khawatir juga nanti Pak. Makanya memang benar yang disampaikan bahwa kita harus bertahan. Teman-teman SUPD tidak komentar? Yakin tidak ada komentar? Apakah hanya di PPD saja yang memberi komentar? Mohon izin Pak Bob dari Subdit LH Pak. Silakan Mas. Jadi nanti ini masukan dari Pak Dedi, ini mohon nanti dipertimbangkan Pak Kaban, masukan-masukan ini apakah masuk dalam level RPJMD atau nanti hanya di level Renstra dan sebagainya, mohon nanti Pak Kaban yang mempertimbangkan. Makasih.
Siapa Bob? Siap. Baik, terima kasih Pak Bob, Pak Pimpinan. Mohon izin Pak Direktur, Bapak Kepala Badan, Bapeda Provinsi Bali, serta Bapak Ibu sekalian. Mohon izin saya Dedi Junaidi dari Subdit Lingkungan Hidup, Direktorat SUPD 1. Ada beberapa hal, masukan dan catatan dari Subdit Lingkungan Hidup terkait dengan perubahan RPJMD Provinsi Bali ini. Yang pertama terkait dengan penyusunan KLAS RPJMD. Jadi saat ini Provinsi Bali sedang penyusunan KLAS perubahan RPJMD. Nah, harapannya nanti penyusunan KLAS RPJMD ini bisa segera terselesaikan. Kemudian nanti apa saja hasil-hasil daripada rekomendasi KLAS ini harapannya bisa nanti dimanfaatkan dan diintegrasi ke dalam dokumen RPJMD. Kemudian di bab 2 juga sudah dijelaskan bahwa nanti akan dimasukkannya hasil KLAS ke dalam dokumen RPJMD. Nah, ini harapan kami nanti pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini Bapeda benar-benar memanfaatkan hasil daripada penyusunan KLAS RPJMD. Kemudian lanjut terkait dengan urusan lingkungan hidup. Yang pertama itu di bab 2 terkait dengan DDDT. DDDT ini khususnya terkait dengan kebutuhan air di Provinsi Bali. Nah, di dalam dokumen kami baru melihat terkait dengan kebutuhan air ini baru sampai dengan tahap atau dengan tahun 2016. Nah, kemudian juga terkait dengan kondisi lingkungan hidup sendiri, khususnya untuk limbah B3 dan persampahan, ini juga data-datanya masih di tahun 2017 dan 2018. Nah, oleh karena itu saran kami agar data-data ini bisa ditampilkan dengan data-data yang paling updating atau data-data terbaru, misal mulai dari tahun 2019 dan 2020. Karena kita tahu dampak daripada pandemi COVID ini khususnya untuk timbulan limbah B3, limbah medis ini sangat signifikan gitu di daerah. Jadi harapan kami dengan adanya nanti data-data timbulan limbah B3 ini nanti bisa menjadi rekomendasi dan arah kebijakan bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup di Provinsi Bali. Nah, kemudian di bab 2 ini terkait dengan gambaran umum kondisi daerah, ini belum kelihatan terkait dengan pencapaian SDGs di Provinsi Bali seperti apa. Nah, ini harapan kami saat ini juga penyusunan KLAS RPJMD nanti di mana data-data SDGs itu bisa diambil dari laporan KLAS. Nah, kemudian yang terakhir ini terkait dengan IKLH, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Jadi di mana kita ketahui bahwa pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan indikator kinerja utama. Nah, yang salah satunya itu adalah IKLH, Indikator Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Jadi di mana sesuai dengan hasil kesepakatan kemarin pada saat Rakortek itu telah dibahas dan telah disepakati bahwa untuk IKLH Provinsi Bali itu sebesar 72,19 poin. Jadi sesuai dengan berita acara juga bahwa Provinsi Bali itu telah menyepakati gitu dan akan melakukan peningkatan terhadap nilai indeks kualitas lingkungan hidup ini. Jadi oleh karena itu kami lihat di dalam dokumen perubahan RPJMD ini pada tahun 2022 itu target IKLH-nya masih sebesar 63,77 poin. Jadi ini masih di bawah kesepakatan hasil Rakortek. Nah, oleh karena itu juga nanti kami menyarankan agar bisa disesuaikan kembali gitu nilai IKLH ini. Karena juga kemarin kalau tidak salah akhir Maret kemarin juga telah dilakukan rapat koordinasi teknis dengan Ditjen Pengendalian Pencemaran KLHK. Nah, mungkin hal-hal kesepakatan dari hasil rakornis tersebut itu bisa menjadi acuan gitu bagi pemerintah Provinsi Bali ini. Mungkin itu saja Pak Bob. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi atas masukannya. Nanti Pak Kaban dan jajarannya akan menampung apa yang disampaikan oleh Pak Dedi. Selanjutnya kami persilakan kalau ada dari kementerian ingin memberi masukan. Silakan. Teman-teman SUPD silakan. Mohon izin Pak Bob dari Subdit Tata Ruang Pak Bob. Silakan Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih yang kami hormatin Pak Direktur, Pak Kaban Provinsi Bali dan Pak Bob. Mohon izin kami menyampaikan masukan untuk revisi
RPJMD Bali. Kita apresiasi bahwa memang kondisi pandemi kemarin itu sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nah, kami memohon masukannya pertama terkait dengan konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di situ juga ada turunannya PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang, di mana mengamanatkan dokumen RZWP 3K itu diintegrasikan ke dalam dokumen RT/RW, dan ini juga kita mengharapkan Kanwal RPJMD itu juga mengintegrasikan RT/RW, Perda RT/RW tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah bagaimana PP nomor 21 itu juga mengamanatkan untuk RDTR itu ditetapkan melalui perkada, percepatan untuk proses penetapan perkada tersebut untuk RDTR, sehingga bisa memudahkan perizinan berusaha di daerah itu lebih cepat. Jadi kami mohon juga memasukkan konsideran tersebut. Selanjutnya juga fungsi TKPRD yang ada di daerah itu melebur menjadi forum penataan ruang daerah, sehingga diharapkan bisa berkoordinasi melalui surat edaran melalui GWPP kepada kabupaten kota untuk bisa segera membentuk forum penataan ruang daerah. Selanjutnya juga kami mohon untuk diinventarisasi program-program atau proyek strategis nasional ataupun kawasan ekonomi khusus yang ada di Provinsi Bali untuk diinventarisasi, dan ketika pelaksanaannya mengacu kepada PP nomor 19 tahun 2021 tentang pengadaan tanah, bahwa itu kalau memang terjadi suatu hambatan untuk pengadaan tanah itu bisa dituangkan dalam dokumen Kanwal RPJMD ini. Terima kasih Pak Bob. Demikian. Baik, Mas Adi, makasih Mas Adi masukannya. Selanjutnya mungkin ada yang lain dari lingkungan hidup, perhubungan, tenaga kerja dan transmigrasi. Selamat pagi Pak Bob. Silakan Mbak. Izin Bapak dari Subdit Perhubungan Pak, dengan arah Pak. Silakan Mbak. Nah, izin ingin memberikan masukan serta saran kepada Bapeda Provinsi Bali terkait untuk perubahan RPJMD untuk Provinsi Bali. Tadi saya sudah melihat RPJMD tersebut, hanya memberikan saran ada 3 poin di sini Bapak. Izin untuk pelayanan infrastruktur yang akan dikembangkan, ini kan berupa pengembangan jaringan transportasi terhadap rencana pengembangan. Ini pastinya kan akan berhubungan dengan konektivitas. Dalam mewujudkan hal tersebut, hal tersebut sudah dibahas di dalam rakortek yang dilaksanakan baru-baru ini, tahun ini, bahwa diminta untuk melakukan review terhadap rencana pengembangan tersebut, dan apakah review tersebut sudah dilaksanakan. Lalu kalau melihat dari rencana pengembangan konektivitas ini juga, izin Pak, perlu dilihat bagaimana dengan tingkat keselamatannya, karena konektivitas ini juga ada beberapa yang mendukung kawasan pariwisata nasional. Kalau saya lihat sih tadi sekilas kegiatan tersebut sudah ada. Lalu terhadap indeks kepuasan masyarakat, memang ini sudah disarankan dari Bappenas waktu itu berdasarkan hasil rakortek juga, bahwa untuk bisa melaksanakan kegiatan survei terhadap indeks kepuasan tersebut. Dan ini mengacunya bisa melihat dari Permenpan RB nomor 14 tahun 2017. Itu saja Pak Bob, terima kasih. Halo, sudah ya?
Sudah Pak, izin Pak, nanti kalau Baik, misalkan baik, memang baik. terkendala Ini, karena sorry, ini ada telepon, terima telepon lagi nih. Mohon maaf nih sekarang. Oh Baik. iya Pak, oke Pak. Lanjut, Iya, Pak. makasih ya Mbak Ara ya. Baik. Selanjutnya teman-teman, kalau ada mau ngasih masukan, kalau kami dari Pak Kaban, kami mau mengusulkan gini Pak Kaban. Siapa Bob? Kalau dari kami nanti hal teknis penyusunan, mendingan kita buat pikon tersendiri aja Pak Kaban. Nggak usah di sini, nanti Pak Kaban settingkan waktunya, kita akan bahas secara teknis pasal bab per bab nanti teknisnya. Tapi kita tentukan harinya mungkin minggu depan Pak Kaban ya. Pak Kaban siapkan waktunya. Nanti siap, hal teknis penyusunan akan kita diskusikan. Saran saya Senin Pak Kaban, cari waktu Senin Pak Kaban, silakan jam berapa. Nanti teknis pembahasan, nanti teman-teman Bapeda mungkin setiap bidang hadir, kita akan diskusi di situ Pak Kaban. Izin Pak Bob. Jadi terima kasih Pak Bob dan Bapak Ibu semuanya tadi yang sudah memberi masukan, sudah kita catat. Untuk hari Senin tampaknya Des Musrenbang itu Pak Bob dimulai. Untuk Bali. Oh gitu Pak Kaban. Ya, Bali dapat tanggal 3. Tanggal 3 sementara. Nanti kami sesuaikan lagi. Kami pastikan lagi. Oh, Musrenbang Nas Pak Kaban ya. Musrenbang Nas ya, Musrenbang Nas yang rencana. Nanti Pak Kaban cari waktu yang tepat. Kita akan pokoknya bahas minggu depan lah. Minggu depan harus selesai. Ya, pokoknya minggu depan supaya nanti itu kaitan dengan surat kami juga Pak Kaban. Itu aja. Dari waktu Pak Kaban ya. Paling lambat hari Rabu Pak Bob. Sudah harus selesai. Siap, apa-apa. Kami sesuaikan dengan agenda dengan Bappenas Pak Bob. Siap. Terima kasih Pak Bob, terima kasih. Silakan, baik Pak Kaban. Monggo teman-teman yang lain kaitan dengan urusan masing-masing, kementeriannya masing-masing, silakan menyampaikan mungkin ada hal yang harus dipertimbangkan teman-teman Provinsi Bali, walaupun kita tahu ini hanya revisi perubahan, setidaknya mungkin ada hal-hal yang terupdate yang perlu dipertimbangkan Provinsi Bali. Monggo. Nggak ada lagi ya? Oke. Kalau tidak ada ya jangan dipaksa-paksa. Baik, Pak Kaban. Monggo kami persilakan Pak Kaban untuk merespon tadi dari 3 orang menyampaikan saran kepada Pak Kaban. Pak Kaban respon. Kalau memang biar nanti kita nggak usah lama-lama. Nanti kami persilakan juga teman-teman Inspektorat Jenderal nanti silakan. Silakan Pak Kaban. Terima kasih Pak Bob. Ada 3 masukan dari Pak Dedi, Pak Hadi, dan Pak Bu Rai ya. Yang pertama Pak Dedi untuk KLAS, jadi sebagaimana kami laporkan juga KLAS sedang dalam proses tahap akhir oleh tim kami di Dinas LH, dan itu juga sudah kami coba gambarkan rancangan awalnya di sini, dan nanti tentu saja ketika penetapannya sudah dilakukan, kami targetkan sebelum Musrenbang RPJMD perubahan ini sudah selesai sesuai dengan tahapan yang ditentukan. Kami targetkan itu selesai. Kemudian yang kedua, data-data yang sekiranya belum update, Pak Dedi yang update dan sudah dilakukan juga oleh teman-teman. Tinggal kita masukkan nanti, mudah-mudahan bisa lengkap semuanya. Target kita tentu saja harus data update supaya perencanaan kita tepat. Kemudian capaian SDGs, nah ini kita sudah punya setiap tahun selalu tertib untuk pelaporan SDGs kita, akan kita acu dan sudah berkolaborasi supaya juga di KLAS kita itu mengacu juga kepada laporan SDGs kita. Dan yang untuk IKLH kita sepakat untuk kita lakukan koreksi, karena bagaimanapun ini juga target nasional untuk Bali yang sudah kita sepakati untuk kita masukkan di dalam RPJMD perubahan ini Pak Dedi. Nah kemudian Pak Hadi dari Tata Ruang, ini akan kita akomodasi Pak Bob, kita siap. Sejalan juga dengan upaya kita di daerah untuk mengintegrasikan RT RW kita dengan RZWP 3K sebagaimana amanat Undang-Undang Cipta Kerja ini Pak Hadi. Tadi mohon nanti tetap mohon bimbingannya, mohon arahannya ketika kita melakukan sinergi ini. Dan untuk review konektivitas Bu Rai, kita sudah sedang lakukan itu, dan kebetulan 11 KSPN di Bali terutama di luar Sarbagita
Nah, di luar Sarbagita sekarang tengah kita berikan prioritas untuk sisa jabatan Bapak Gubernur ini sehingga terwujud keseimbangan pembangunan Bali antara Sarbagita dan luar Sarbagita. Dan ini juga kita pertajam di beberapa misi di dalam RPJMD sehingga nanti harapan kita memang isu kesenjangan yang selama ini bisa dijawab oleh konektivitas ini. Nah, kemudian survei untuk indeks kepuasan masyarakat, ini sejalan dengan semangat kita menerapkan reformasi birokrasi, Pak Bob, Ibu Rai, dan Bapak Ibu semuanya, kita juga sedang giat-giatnya melakukan itu, artinya tetap sesuai dengan standar supaya kita mendapatkan penilaian publik terhadap kinerja birokrasi kita, tidak hanya untuk pelayanan publik, tapi juga tata kelola pemerintahannya. Nah, kira-kira demikian Pak Bob, jadi tanggapan singkat kami untuk beberapa masukan Bapak Ibu tadi dan tentu saja masukan yang lain sangat kami mohonkan demi memperkaya penyusunan atau administrasi substansi dari dokumen perubahan RPJMD Provinsi Bali. Terima kasih Pak Bob, waktu kami kembalikan. Baik, makasih Pak Kaban. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah Pak Kaban sudah merespon lah masukan dari 3 personel kita dari pusat, dari beberapa urusan di urusan. Selanjutnya, kalau nggak ada lagi dari kementerian juga, Kementerian PU juga baru keluar ini, izin keluar. Kalau memang nggak ada, kita mau terakhir mungkin minta kepada teman-teman izin. Berarti teman-teman kementerian menganggap perubahan ini sudah oke lah, udah on track. Nanti yang lain-lainnya, nanti hasil teknis, nanti itu kita buat pertemuan khusus saja teknis Pak. Ya Pak ya. Silakan kalau masih ada yang lain sebelum kami kembalikan kepada Itjen dari SUPD. Oke, kalau nggak ada, kami serahkan kepada Itjen. Pada Bu Depi, ada mau disampaikan Bu Depi? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ini mohon maaf nih Pak Bob tadi putus nyambung. Sepintas tadi saya dengarkan sebentar. Mungkin kalau saya minta tolong ini mungkin Pak Bob dari Inspektorat Provinsi untuk mengawal perubahan RPJMD Provinsi Bali. Supaya dikawal lah, supaya berjalan sesuai. Halo, ya. Mungkin itu Pak Bob, mungkin dari kami itu aja. Terus yang 23 indikator kan masih ada beberapa yang belum terlaksana, mungkin supaya 23 itu berjalan lah. Itu ada berapa tadi yang ada yang tidak ada datanya, ada yang apa tadi keterangannya Pak Kaban, mungkin nanti itu ini juga dikawal juga yang 23 indikator. Pak Kaban, Pak Bob, mungkin itu aja, mungkin dari kami, dari Inspektorat Jenderal, mungkin itu aja, minta tolong dari Inspektorat Provinsi untuk sama-sama kita kawal ini perubahan RPJMD Provinsi Bali tahun 2022, mungkin itu aja nanti. Baik Bu Depi, terima kasih Bu Depi. Untuk yang lainnya mungkin nanti menyusul nanti. Mungkin baik, itu aja Pak Bob sementara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Depi. Yang jelas kami selalu membutuhkan dukungan teman-teman dari Inspektorat Jenderal, dan kami juga berharap Inspektorat Jenderal Kemendagri selalu membangun koordinasi dengan teman-teman APIP di Provinsi Bali agar teman-teman APIP juga membantu Bapeda dalam rangka penyempurnaan dokumen perencanaan pada saat ini RPJMD Bali yang sedang melakukan proses perubahan. Kira-kira demikian Bu Depi ya. Makasih Bu Depi. Baik. Mungkin Pak Bob nanti kami akan kontak dengan Bapeda ya, Bapeda Bali ya, Pak Bob ya. Mungkin siap, Bu, setelah ini kami Bu. akan koordinasi dengan Bapeda Bali dan dengan Inspektorat Bali, Pak Bob. Baik Bu, makasih Bu. Iya, sama-sama Pak Bob. Siap. Baik Bapak Ibu sekalian, saya
saya sebenarnya banyak yang mau kami sampaikan, tapi mungkin janganlah di sini, nanti di forum saja, di forum teknis saja. Saya akan membahas teknis dengan Pak Kaban dan kawan-kawan. Kami minta waktu ruangnya, karena memang tadi Pak Kaban sudah menjelaskan kaitan dengan ada beberapa indikator yang mungkin harus kita sesuaikan sebagai konsekuensi adanya kondisi pandemik dan sebagainya, termasuk juga kaitan dengan perubahan nomenklatur program kegiatan. Nanti juga ini juga salah satu materi paling sangat mempengaruhi atas perubahan ini. Saya rasa kalau kita bahas di sini terlalu teknis sekali Pak Kaban. Saya menyarankan pertemuan minggu depan saja Pak Kaban. Jadi jangan hari ini Pak Kaban. Saya rasa demikian Pak Kaban. Saya pada saat ini kami sengaja membuka diskusi, memberi kesempatan kepada teman-teman kementerian dan teman-teman SUPD untuk memperkaya. Tapi kami dari tadi lihat teman-teman kementerian juga posisi no comment, berarti pada intinya setuju, nggak ada masalah berarti Pak Kaban. Berarti silakan laksanakan perubahan, nanti ada hal-hal nasional, mungkin nanti pas rancangan akhir juga kita masih bisa ada diskusi. Tapi alangkah idealnya memang teman-teman kementerian, teman-teman SUPD, kalau mau memberikan masukan yang sangat fundamental, sarannya kami lakukan di saat-saat sekarang ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian dari teman-teman kementerian maupun dari teman-teman SUPD masih ada hal yang ingin disampaikan, tetapi mungkin ada alasan tertentu belum menyampaikan, mungkin belum yakin dan sebagainya. Kami masih membuka diri untuk menerima masukan Bapak Ibu sekalian sampai dengan hari Selasa. Sampai dengan hari Selasa kami akan menerima masukan Bapak Ibu sekalian sampai hari Selasa. Selanjutnya nanti Rabu kami akan naikkan surat kepada pimpinan agar nanti pertemuan ini akan produknya itu adalah surat rekomendasi dari Kemendagri yang ditandatangani oleh Ibu PLH Dirjen atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Provinsi Bali untuk melanjutkan proses perubahan RPJMD Provinsi Bali. Kira-kira demikian nanti, kira-kira cara kerjanya. Jadi kami masih menunggu masukan-masukan Bapak Ibu sekalian secara tertulis sampai dengan hari Selasa jam 12.00 kalau boleh nanti kita terakhir. Dan nanti hari Rabu kami akan naikkan surat resmi rancangan surat ini kepada pimpinan, dan mudah-mudahan akhir minggu depan atau awal minggu depannya lagi Bapak dari Bali sudah menerima surat rekomendasi dari kami. Kira-kira demikian rencana kerja kita terhadap rencana perubahan ini. Baik Bapak sekalian, kalau memang Bapak Ibu sekalian tidak ada rencana kasih masukan lagi, kami ingin akhiri. Kalau sebelum kami mau akhiri, kami silakan kepada Pak Kaban kami beri kesempatan untuk mungkin apa yang mau disampaikan sebelum kita menutup pertemuan ini. Terima kasih Pak Bob. Sebelum penutupan, mohon izin sebagaimana masukan Bu Devi tadi. Terima kasih Bu Devi, salam hormat, salam kenal dari Bali. Ini kebetulan hadir Pak Inspektur. Pak Inspektur Bu Devi ini hadir langsung. Ya, jadi beliau sejak awal. Hormat, Pak Kaban, Pak Inspektur, salam hormat. Ya, jadi salam sehat. Jadi beliau sejak awal mendampingi tim Bapeda dalam rangka perubahan RPJMD ini Bu Devi. Ini sekarang beliau ada beberapa hal yang perlu disampaikan Bu Devi ya. Supaya bisa diskusi langsung. Silakan Pak Inspektur. Mohon izin Pak Bob. Iya, Pak Inspektur, selamat siang. Silakan Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Kaban. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Kaban, Bapeda Provinsi Bali, BPKAD, Karo Organisasi, dan seluruh perangkat daerah yang hadir pada siang hari ini. Kemudian teman-teman dari Kemendagri, semua dari Pak Bob, kemudian teman-teman lain juga di Kementerian Dalam Negeri, ada Bu Devi dari Dirjen Kemendagri. Jadi apa yang disampaikan tadi, semua masukan sudah dicatat oleh Pak Kaban, Bapeda Provinsi Bali, kemudian apa menjadi usul saran daripada Pak Ibu Devi, ya tentunya kalau Bapeda Provinsi Bali ini selalu berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi Bali, karena bagaimanapun dalam penyusunan dan perda perubahan RPJMD ini adalah merupakan harus kita lakukan review nantinya Bu Devi sebelum itu ke DPRD, karena bagaimanapun review ini adalah bertujuan untuk mengharmonisasi apakah
rancangan RPJMD perubahan RPJMD Provinsi Bali ini sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur tentunya seperti itu. Ya, tentunya kita selalu mengacu kepada Permendagri nomor 86 tahun 2017, khususnya di pasal 344 sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi. Ya, tentunya juga perubahan-perubahan ini mumpung melakukan perubahan, ya makanya kami untuk Provinsi Bali menyampaikan banyak-banyak terima kasih berkaitan dengan masing-masing peraturan-peraturan baru dari masing-masing kementerian teknis ini tentunya perlu yang perlu kami dapatkan sehingga perubahan ini bisa secara komprehensif bisa kita lakukan. Ya tidak parsial seperti itu. Ya, tadi lingkungan hidup, nyangkut KLAS, kemudian juga dari perhubungan itu sangat penting. Apalagi sekarang ini ada nomenklatur baru sesuai dengan PP 90, Permendagri 90 dan Permendagri 70 tentang SIPD ini dan nomenklatur. Tentunya itu yang penyesuaian-penyesuaian itu termasuk juga perubahan-perubahan sesuai dengan pengelolaan keuangan daerah yang baru, yaitu PP 12 2019, perubahan PP 58 2005, sesuai apa yang disampaikan oleh rekan kami tadi Pak Kaban Bapeda Provinsi Bali. Nah, hal-hal lain juga yang menyangkut tentang produk-produk hukum dari masing-masing kementerian teknis, sekali lagi mohon masukannya. Tadi Pak Bob sudah memberikan masukan sampai dengan Selasa. Saya tentunya Provinsi Bali menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Bob dan rekan-rekan Kemendagri di lingkungan Kemendagri yang mudah-mudahan seluruh produk peraturan perundang-undangan dari Kementerian Teknis itu sudah diakumulasikan jadi satu perubahan-perubahan itu sehingga kami juga Provinsi Bali untuk dijabarkan dalam perubahan RPJMD ini. Sekali lagi supaya tidak ada lagi secara parsial produk-produk hukum yang tertinggal. Karena bagaimanapun RPJMD ini adalah menjadi sumber hukum untuk penjabaran dalam penganggaran dari yang diimplementasikan di seluruh perangkat daerah Provinsi Bali. Itu saja Pak Bob yang perlu saya sampaikan secara umum pada siang ini. Ya, tentunya kami tunggu nanti rancangan antara eksekutif dan legislatif Provinsi Bali kita sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri. Ya, tentunya perubahan-perubahan ini sudah direview. Jadi wajib direview sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan Undang-Undang 23 2014, wajib direview sebelum itu dibawa ke Kementerian Dalam Negeri. Saya kira itu Pak Bob dan kawan-kawan sekalian di Kementerian Dalam Negeri. Ya, Bu Depi juga, ya nanti saya kawal, ini memang Bu Depi pesannya. Ya, saya selalu kawal, pasti itu. Mudah-mudahan rancangan ini sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Itu barangkali Pak Bob dan teman-teman sekalian, saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Inspektur. Terima kasih Pak Inspektur. Demikian Bu Depi ya. Iya Pak Bob, iya terima kasih Pak Inspektur. Ya, terima kasih Bu. Baik Bapak sekalian, kita sudah tadi sepakat ya, jelas kami masih memberi kesempatan secara tertulis masukannya, dan nanti masukan Bapak sekalian akan kami kirim ke Bali, Provinsi Bali, dan nanti silakan Pak Kaban merespon masukan-masukan dari semua kementerian pada di atas hari Rabu lah, kira-kira demikian. Saya rasa demikian Pak Kaban, kalau memang tidak ada masukan lagi. Selanjutnya kami silakan kepada Pak Kaban, mungkin ada sesuatu mau disampaikan sebelum kita tutup pertemuan ini. Terima kasih Pak Bob, Pak Direktur Nyoto yang kami sangat hormati dan kami banggakan. Pak Bob dengan jajaran, teman-teman di SUPD semuanya, Bu Devi yang masih bergabung dari Itjen, kemudian teman-teman kami, Kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Bali yang hadir langsung bersama kami di Bapeda maupun yang hadir melalui daring. Jadi Pak Bob, kami menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya dari pemerintah Provinsi Bali, terutama tim kami penyusun perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 yang hari ini
sudah difasilitasi, sudah berkenan dikonsultasikan, diberikan ruang untuk diberikan masukan, saran oleh teman-teman dari Kemendagri, khususnya dari Ditjen Bina Bangda dan kementerian lembaga terkait lainnya. Jadi ini merupakan kebahagiaan, kebanggaan sekaligus bagi kami karena proses konstitusional yang kami laksanakan di daerah mendapat respon positif sekaligus restu yang langsung tadi disampaikan oleh Bapak Direktur, sekaligus menjadi motivasi kami untuk melanjutkan proses perubahan itu di daerah. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan masukan-masukan tadi, kami mengaturkan terima kasih, walaupun tentu saja kami memaklumi nanti pasti sangat banyak, dan itu yang kami mohonkan melalui tertulis misalnya yang diakomodasi oleh Pak Bob semuanya, dan nanti tim kami, jadi di Provinsi Bali kami siap Pak Bob untuk menyiapkan tim supaya sesegera mungkin mendapat arahan dari Pak Bob dan tim juga di Jakarta. Nah, seharusnya kalau tidak kondisi pandemi ini kan kami ramai-ramai bisa menghadap ke Jakarta. Bu Devi ya Pak Bob. Atau sebaliknya Pak Bob, Bu Devi dan teman-teman SUPD bisa hadir langsung ke Bali kami undang. Nah, karena kondisi ini seperti ini, mohon maklum tentu kita semuanya, tetapi sekali lagi tidak menjadi hambatan bagi kita semuanya, terutama Pak Direktur yang sudah memfasilitasi kami, memberikan ruang untuk kami sehingga proses ini bisa selesai. Tapi tentu saja kami mohonkan tidak mengurangi substansi dari dan kualitas dari masukan yang nanti diberikan kepada kami di Bali. Dan kami tentu berkomitmen untuk menindaklanjuti semuanya Nike, dan berharap supaya dokumen kami tentu menjadi paripurna sesuai dengan kemampuan kami menyusunnya di daerah. Dan yang terakhir Pak Bob, jadi tidak berhenti hari ini, tentu pendampingan arahan dari tim SUPD di Bina Bangda ini tetap kami mohonkan sesuai dengan tahapannya nanti bisa selesai, sekaligus tidak hanya tertulis tetapi ada pesan langsung dari yang tertulis itu, sehingga bisa kami mengerti, kan itu yang lebih penting Pak Bob. Jadi bisa kami pahami, kemudian teman-teman di perangkat daerah Bali bisa menerjemahkan, bisa mengeksekusi nanti di lapangan 2,5 tahun ke depan. Sehingga target-target yang tertulis itu bisa kita capai melalui eksekusi yang efektif dan efisien tentunya di lapangan. Sementara begitu Pak Bob, jadi sekali lagi terima kasih hari ini, luar biasa teman-teman di SUPD, di Ditjen, Bu Devi, di kementerian lembaga yang sudah berkenan mengisi waktu kesibukan di tengah kesibukan yang sangat padat. Nah, ini sudah meluangkan waktu untuk kami di Bali. Mohon maaf, dari Bali pasti ada hal-hal yang kurang berkenan. Jadi terima kasih Pak Bob, kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Waktu kami kembalikan, sekali lagi semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih Pak Bob. Terima kasih Pak Kaban. Ini baru saja kita bilang ini sudah ada dari salah satu kementerian Perkim ini sudah dari sudut Perkim sudah ngirim masukan tertulis. Nanti kami kumpulkan saja Pak Kaban. Baru di WA, by WA saya kirim. Nanti secara tertulis kami kirim kami buat tertulis. Kelihatannya teman-teman pada sibuk semua Pak Kaban. Kita tahu lah ini menjelang Lebaran. Satu sisi masih berpuasa, ya mungkin personel juga banyak WFH dan sebagainya. Saya sendiri WFH ini Pak dari rumah. Baik, Pak Kaban, Bapak Ibu sekalian, karena memang sudah tidak ada masukan dan kami juga sendiri pribadi, kami sudah juga menyampaikan secara pribadi langsung kepada kita sini. Kami dari PIPD kami ulangi. Masih menunggu masukan Bapak Ibu sekalian secara tertulis sampai dengan hari Selasa jam 12.00. Nantinya masukan-masukan Bapak Ibu sekalian akan kami terjemahkan dalam satu surat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Bali terkait dengan lanjut acara kita hari ini. Berupa rekomendasi sehingga Provinsi Bali dapat meneruskan tahapan untuk penyelesaian rencana perubahan RPJMD Provinsi Bali 2018-2023. Kira-kira demikian Pak Kaban. Selanjutnya kami yang dipercaya untuk memandu diskusi kita pada siang hari ini menyampaikan terima kasih kepada seluruh
Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir, termasuk kepada Bapak Ibu dari pemerintah Provinsi Bali sudah berkenan hadir. Terima kasih kerjasamanya. Mohon maaf kalau ada keterbatasan kami selama memandu, dan mohon kerjasamanya untuk mungkin minggu depan kita diskusi secara jauh lebih teknis terhadap dokumen. Mohon karena waktunya demikian. Kita tahu era COVID ini Pak Kaban nggak bisa datang langsung ya, jadi nanti kita secara teknis saja pertemuannya. Cukup nanti dari bidang-bidang Bapedanya saja ketemu sama kami. Bila perlu Pak Kaban nggak perlu hadir nggak apa-apa. Pak Kabit Rendalabnya nanti hadir minimal. Siap, kita Abang. akan diskusi semua kabitnya supaya nanti menyusun dokumennya itu bisa lebih baik lah ke depan, dan perubahan-perubahan itu bisa kita susun sedemikian rupa sehingga nanti kita punya dokumen yang bisa kita menjadi pedoman kita bekerja selama 2,5 tahun ke depan, dan akuntabilitas pemerintahan di Bali itu bisa terjaga. Kira-kira demikian Pak Kaban. Saya rasa demikian Pak Direktur. Saya tahu Pak Direktur lagi sibuk juga, jadi mungkin kami mewakili Pak Direktur mengatakan pertemuan kita hari ini selesai, dan selanjutnya kami nyatakan kita bisa kita bisa melaksanakan tugas kita masing-masing. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat untuk penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Bali. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua ya Bapak sekalian. Terima kasih ya. Selamat siang Pak Bob, terima kasih. Bu Devi, terima kasih. Bapak Ibu, teman-teman OPD Provinsi Bali, Pak Kadis Helha, Bu PLT Dinas Perpustakaan, teman-teman, siapa lagi semuanya ya yang masih on? Teman di BPKAD, Bu ini Pak kabarnya masih di sini. Terima kasih semuanya ya. Ya kita lanjut proses di daerah nanti. Nanti ada surat dari kami. Terima kasih. Izin kita tutup.